Selamat datang di segmen analisa terkait dengan kasus Vina dan Eki. Memang kita nggak bisa pungkiri banyak masyarakat, baik itu dari expertise di bidang hukum ataupun masyarakat biasa, common knowledge-nya atau common sense-nya itu sama, mengatakan bahwa ini ada yang nggak benar dalam peristiwa penyelesaian kasus Vina dan juga Eki walaupun sudah putusannya ingkrah. Ini kejadian 8 tahun yang lalu, tetapi dengan banyaknya BAP yang satu persatu mulai direvisi atau dicabut poin-poin tertentu dengan alasan mereka merasa itu diarahkan oleh oknum tertentu. Ini ngebuat kita berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu komentar yang cukup menohok aku lihat dalam wawancaranya Alvin Lim ya. Ada satu statement yang dikatakan dari ahli hukum ini bilang bahwa hal yang terjadi dalam kasus Vina dan Eki ini menurut saya kalau nggak masalahnya adalah berakar dari duit atau masalah kekuasaan. Tapi kalau menurut saya, kata Alvin Lim, dugaan saya ini mengarah ke kekuasaan. Lantas jenderal mana nih yang patut kita duga? Karena kalau kita lihat dari mantan Kapolres Cirebon Kota di tahun kejadian Vina dan juga Eki tersebut, itu katanya sekarang sudah akan menjadi calon Kapolda digadang-gadang dan sudah masuk kategori juga jenderal karena sudah bintang 1. Bukan berarti dia ada terlibat dalam peristiwa ini, tetapi adalah harus dilakukan klarifikasi. Bagaimana mungkin Anda, Kapolres saat itu, bisa menetapkan mereka juga sebagai tersangka. Karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, kalau sudah ada 2 alat bukti yang kuat, Kapolres pun juga harus memberikan verifikasi dengan cara tanda tangan tersebut. Ini harus dicari tahu, karena Alvin Lim juga mengatakan begini, terlepas dari hukuman yang sudah ingkrah, yang sudah ada putusan kekuatan hukum, bagaimana mungkin ada 2 DPO yang itu dihilangkan. Ada 3 DPO kan dari kasus ini. Yang pertama adalah Peggy Perong, kedua adalah Andi, dan kemudian satu lagi adalah Dani. Tetapi yang kedua nama terakhir, ini kenapa kok dihilangkan begitu aja? Karena tahapan untuk DPO itu pun juga menurut Alvin Lim ada pelanggaran protap Polri yang dilakukan. Karena menurutnya untuk DPO itu seharusnya walaupun tidak ada fotonya, protapnya itu harus ada sketsa wajah. Dalam perilisannya oleh Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu setelah viral kasus ini terjadi lagi, itu kan dirilisnya hanya nama, tidak ada fotonya dan juga ciri-ciri yang begitu sangat general. Waktu di kasus Subang, kasusnya pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel, itu pun juga ada sketsa wajah tampak samping dan juga belakang dengan sketsa doang yang berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi. Tetapi di kasus ini entah apa yang terjadi begitu, tiba-tiba dihilangkan begitu saja. Nah, langsung juga dilakukan penangkapannya ke Peggy Setiawan yang menurut Alvin Lim ya nggak bisa dia mengatakan apakah dia bersalah atau tidak. Keyakinannya nggak cukup begitu aja, harus dengan alat bukti yang kuat. Tetapi untuk penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka memang ada 2 kubu ya. Aku melihat dari media massa ataupun juga sosial media, mayoritasnya kalau aku lihat masyarakat umum itu tidak percaya bahwa Peggy Setiawan adalah bagian dari tersangka kasus ini. Tetapi ada sebagian dari masyarakat, terutama yang ekspertis ya, yang mungkin sebagian purnawirawan ataupun juga sebagian kuasa hukum, mereka yakin bahwa Peggy Setiawan itu sudah ada alat bukti kuat bahwa dia adalah tersangkanya. Kalau ngomongin masalah prosedural alat bukti, aku juga yakin sih, kalau cuma kan untuk menetapkan satu orang sebagai tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kalau cuma masalah checklist doang, ada 2 alat bukti, aku yakin pasti dari Polda Jawa Barat sudah ada. Tetapi kan apakah alat bukti tersebut adalah sebuah kebenaran? Kalau ngomongin keterangan saksi, ternyata kan kalau aku amati dari keterangan sejumlah purnawirawan, kesan yang pengen disampaikan dengan statement bahwa dari para terpidana itu tidak semuanya tidak kooperatif. Ada kok yang kooperatif, bahkan mengatakan Peggy Setiawan itu adalah bagian dari pelakunya. Dugaanku ini adalah mengarah ke terpidana Sudirman. Terus juga ada petunjuk, misalnya
yang ditanyakan sama masyarakat. Kenapa pada saat press release beberapa waktu lalu oleh Polda Jawa Barat yang menunjukkan wajah Peggy, itu pun ditunjukkan barang buktinya berupa data-data kayak ijazah, kartu keluarga. Ya, ini adalah bagian petunjuk, karena petunjuk itu adalah gabungan di antara dua alat bukti yang aku sebutkan tadi. Petunjuk di sini adalah kenapa Peggy Setiawan itu mengganti namanya, dikenalin ke Pak RT, kenalin juga dengan anaknya, itu kan keterangan saksi juga. Terus ditambah dengan data-data yang misalnya adalah data-data dari kartu keluarga dan juga ijazah. Itu sudah gabungan dua alat bukti, makanya itu bisa menjadi petunjuk. Nah, terkait dengan prosedural ini yang akan diujikan dalam sidang pra-peradilan yang rencananya kalau tidak ada halangan ini akan digelar pada Senin 24 Juni 2024 untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan pra-peradilan ini sebenarnya tergantung dari hakimnya, teman-teman. Apakah hakimnya ini nanti hakim yang progresif ataukah hakim yang cukup mengikuti proseduralnya aja? Maksudnya gimana? Kalau hakim melihat bahwa ini sudah ada dua alat buktinya, ya udah kelar. Jadi nanti ditolak gitu pra-peradilan oleh Peggy Setiawan ini. Tetapi kalau hakimnya mungkin lebih melihatnya beyond, yang lebih dalam, karena dengan keviralan yang luar biasa di Indonesia, mungkin melihatnya, coba dicek nih alat buktinya adalah misalnya petunjuk tadi atau keterangan saksi. Memang betul Peggy Setiawan dikenalkan ke pemilik kontrakan dan juga anaknya itu namanya Robi. Apakah ini make sense? Alasannya adalah karena untuk menutupi status dari bapaknya ya, yang menikah lagi tanpa izin istri pertama atau ibundanya Peggy. Kalau ini make sense, alasannya itu cukup masuk akal dan terbukti, ya ini bisa gugur sih. Tetapi kan untuk bagian ini sebenarnya sudah masuknya ke konten. Kalau sudah masuknya ke konten itu perdebatannya nanti di persidangan, bukan di pra-peradilan. Kita lihat nanti, karena sidang pra-peradilan itu maksimal harus 14 hari sudah selesai, harus sudah ada vonisnya. Kalau vonisnya nanti di pra-peradilan itu diterima, pra-peradilan dari Peggy Setiawan, artinya ya Polda Jawa Barat harus mencari alat bukti baru lagi untuk menetapkan dia sebagai tersangka dan dia harus bebas. Tetapi kalau sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersebut ditolak, artinya Polda Jawa Barat sudah on the right track bahwa mereka sudah benar menetapkan Peggy sebagai tersangka. Silahkan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni adalah ke kejaksaan. Setelah ke kejaksaan baru ke pengadilan negeri. Itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilewati di kasus ini, khusus untuk tersangka Peggy Setiawan. Nah, terkait dengan akun Facebooknya Peggy Setiawan, kita sudah bahas ya, aku baca potongan-potongan Facebooknya Peggy Setiawan, dan ternyata itu adalah yang diakui juga oleh kuasa hukumnya, bahwa ini adalah memang betulan akun Facebooknya Peggy Setiawan, karena sudah ketemu langsung dan dikonfirmasi. Ini benar nggak sih yang beredar di masyarakat, termasuk juga di channel YouTubeku, ternyata itu betul adalah berasal dari Facebooknya Peggy Setiawan. Tetapi yang dipertanyakan oleh kuasa hukumnya adalah pada saat dicek kembali, kok banyak status yang dia buat di berandanya itu sudah banyak yang dihapusin. Padahal menurut mereka, dengan adanya status-status tersebut justru akan semakin meyakinkan hakim nanti dan juga alat bukti yang kuat bahwa Peggy Setiawan di peristiwa tahun 2016, tepatnya di kejadian Vina dan juga Eki, lokasi dia sedang berada di Bandung, bukan di Cirebon. Ya, kita nggak tahu nih, kata Peggy Setiawan, dia mengakui lewat kuasa hukumnya bilang bahwa saya memang dimintai password untuk Facebook saya, dan itu diminta sama oknum penyidik. Apakah mereka yang menghapusnya atau bukan, tentunya kita akan menantikan kelanjutannya seperti apa. Tetapi walaupun sudah dihapus, nggak usah khawatir, karena kan update dari statusnya Facebook Peggy Setiawan itu di channel YouTubeku aja ada tuh semuanya. Tetapi memang tidak secara menyeluruh, tapi menurut aku kalau memang ini bisa menjadi petunjuk yang kuat, ya nggak ada salahnya dibawa nanti dalam sidang pra-peradilan. Ada 2 saksi pun yang dihadirkan, diperiksa di Polda Jawa Barat, adalah 2 temannya Peggy Setiawan, dan mereka ini dugaannya berkomunikasi dengan Peggy di tahun 2015 sampai 2016, dan lokasinya menunjukkan dia berada di Bandung, bukan di Cirebon. Pertama adalah Dede Setiawan. Ini teman dekatnya Peggy, kenalnya sekitar tahun 2015 saat dia kelas 2 SMK. Tapi Peggy Setiawan tidak sekolah. Ada chat lewat Facebook
dengan Dede dengan menunjukkan dia berada di Bandung. Bahkan juga ada foto-foto yang menunjukkan dia di Bandung. Tetapi foto dan juga chatan tersebut, bagaimana caranya untuk membuktikan lokasinya adalah dia berada di Bandung dan waktu tertentu, ya kita nggak bisa kalau hanya capturean misal di print out. Karena kalau kayak foto gitu kan ya, foto itu kalau mungkin dengan foto kamera yang jadul yang lama, kalau dia nggak ngerti settingannya kan biasanya dimunculkan tuh tanggal berapa, jam berapa di print out. Ya, itu bisa menjadi alat bukti yang kuat, tetapi kalau tidak ada keterangan tersebut, ya akan sangat berat. Ataupun juga foto tersebut mungkin diambilnya di handphone. Kan bisa dicek. Di handphone tuh ada propertiesnya ya. Properties, kemudian dicek jam berapa, tanggal berapa, itu bisa. Kalau memang masih ada. Tetapi kalau foto tersebut dikirimkan hanya lewat pesan Facebook aja, ya harus lebih banyak data yang dipakai karena kan kita tidak tahu kapan actual picture-nya diambil. Itu adalah tantangan untuk membuktikannya dalam sidang pra-peradilan atau bahkan dalam sidang di pengadilan negeri nanti. Menurut Dede Setiawan beserta kuasa hukumnya, kami sudah ada buktinya kok, foto-foto dan semuanya. Yang jelas kami sudah cek dari bukti-bukti yang kami punya, 1 September 2016, Peggy Setiawan itu tidak jadi pulang ke Cirebon karena dia menceritakan ke Dede itu motornya diambil sama polisi pada saat terjadi penggerebekan tersebut. Ya, kan kejadiannya Vina Eki kan tanggal 27 Agustus. September itu artinya kurang lebih ya hampir seminggu lah ya setelah peristiwa tersebut. Ya ini juga apakah bisa relevan bahwa mungkin aja nih bagi yang kontra dengan Peggy, bisa aja dia setelah melakukan tersebut dia kabur ke Bandung, itu juga bisa. Makanya poin-poin yang disampaikan oleh kuasa hukum Dede Setiawan, saksi ini juga harus benar-benar bisa menyambungkan satu dengan hal lainnya. Begitupun juga ada saksi yang temannya Dede dan juga Peggy, namanya adalah Nurul Iman. Nurul Iman ini mengaku bahwa kenal sama Peggy gara-gara dikenalin sama Dede. Dia beberapa kali tuh pergi sama Peggy Setiawan, mereka punya hobi itu mancing di laut. Nah, beberapa kali mancing di laut ini juga ada bukti mereka tuh komunikasi. Apakah ini bertepatan di hari kejadiannya Vina dan juga Eki, ataukah sebelumnya atau sesudahnya, atau jaraknya dekatan? Ini adalah bagian yang kualitatif ya. Harus kita lihat detail datanya. Kalaupun seandainya pengambilan foto atau chattingan tersebut tidak bertepatan dengan 27 Agustus 2016, tepat di hari kejadian tersebut, kan bisa disimpulkan dengan beberapa data-data lainnya. Misalnya, kalau seandainya chatan yang menurut dia itu lewat Facebook, rentangnya itu mungkin seminggu sebelum kejadian Vina dan Eki. Yuk kita mancing yuk di laut, kapan ini, dan sebagainya. Misalnya, mereka chattingannya anggap saja ya, perkiraannya mungkin mereka chattingan di tanggal 24 Agustus, 3 hari sebelum kejadiannya Vina dan Eki. Terus mereka perginya tanggal mungkin 27-nya atau 28, tepat di hari kejadian tersebut. Ini akan sangat menguatkan. Tetapi kalau ternyata mereka perginya itu setelah kejadian, ya ini juga akan menjadi pertanyaan bagaimana caranya ini meyakinkan Yang Mulia Hakim bahwa dengan chatan tersebut dia tidak berada di sana. Karena Peggy Setiawan itu, kalau aku cek dari beberapa keterangan sejumlah saksi, dia ini adalah kakak kelasnya dari salah satu saksi, namanya Teguh ya, itu kakak kelasnya di SD. Begitupun juga Sudirman, dia adalah teman SD-nya. Jadi Peggy Setiawan memang bukanlah wajah asing dari para terpidana ataupun juga saksi-saksi dalam peristiwa ini. Ya alasannya karena mereka dekat ya, satu kampung. Begitupun juga Saka Tatal mengatakan tidak kenal secara pribadi dengan Peggy Setiawan, tetapi tahu aja karena memang dia adalah satu kampung, bahkan sempat mungkin main futsal bersama di lapangan yang sama, sering ketemu. Itu juga adalah possibility-nya karena tinggal di daerah mungkin masih cukup tinggi jiwa sosialisasinya. Kalau di kota kan mungkin ya kita kalau di kota aja tetangga sebelah apartemen aja gak kenal satu sama lain. Tapi kalau di daerah kayaknya semuanya kenal begitu. So itu beberapa hal yang bisa aku update untuk hari ini. Tetapi kalau menurut Alvin Lim ini adalah ada dugaan, ada jenderal mana nih yang patut diduga, ya harus dilakukan pemeriksaan juga, terutama untuk Kapolres di tahun 2016 tersebut. Apa alasannya kok bisa
menetapkan mereka sebagai tersangka, ternyata ada banyak sekali hal-hal yang cukup unik terjadi dalam peristiwa ini. Yang diperiksa harusnya menurut Alvin Lim bukan cuma Ibtu Rudiana, tapi harus yang lama-lama juga, yang sekarang jabatannya sudah berbintang-bintang istilahnya. Itu juga harus menjadi salah satu titik temu untuk mencari hal yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.